Lalu kita telah membahas bab istihbabil uzlah, yaitu disunnahkan, dianjurkan untuk menyendiri inda fasadin nas, ketika terjadi kerusakan baik manusia atau zaman, atau khawatir terjatuh dalam fitnah, atau khawatir terjerumus dalam perkara yang syubhat atau yang haram. Setelah itu Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab yang sebaliknya. Kalau sebelumnya bab tentang keutamaan menyendiri, ya, sebaliknya bab ke-70, babu fadlil ikhtilat bin nas, bab tentang keutamaan berbaur, bercampur dengan masyarakat, wa hudhuri juma'ihim, dan menghadiri salat-salat Jumat mereka, wa jama'atihim, dan juga menghadiri salat-salat jamaat di masjid, wa masyahidil khair, dan juga perkumpulan-perkumpulan kebaikan, wa majalis zikir ma'ahum, dan juga majelis-majelis zikir bersama mereka, wa iyadati maridhihim, dalam rangka untuk demikian juga dalam rangka untuk menjenguk orang yang sakit di antara mereka, wa hudhuri janaizihim, demikian juga menghadiri melayat jenazah, baik melayat, menyolatkan maupun menguburkan, wa muwasati muhtajihim, demikian juga dalam rangka membantu orang-orang yang kesulitan di antara mereka, wa irsyadi jahilihim, demikian juga memberi pengarahan kepada orang-orang yang jahil di antara mereka, wa ghairi dzalika min masalihihim liman qadira 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan yang lainnya yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Ini berlaku bagi orang yang mampu untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, wa qam'i nafsihi 'anil idza wa sabrin wa sabar 'alal adza, atau qama'a nafsahu 'anil idza wa sabar 'alal adza, dia menundukkan jiwanya, mengalahkan jiwanya agar tidak mengganggu orang lain, dan dia bersabar atas gangguan orang lain. Ini judul yang panjang, yaitu kalau sebelumnya disunahkan menyendiri kalau takut fitnah, takut terjerumus dalam syubhat, ya, masyarakat sudah rusak. Yang sebaliknya dianjurkan untuk berbuat bagi yang mampu tidak mengganggu orang lain, mampu untuk bersabar dengan gangguan masyarakat, dan mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan berkumpulnya seorang dengan masyarakat berbaur, dia bisa melakukan banyak kebaikan, seperti menghadiri salat Jumat bersama mereka, menghadiri salat-salat berjamaah di masjid bersama mereka, menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal, membantu yang membutuhkan, memberi arahan kepada yang jahil, ya, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dengan syarat dia tidak ganggu orang lain dan dia bersabar dari gangguan masyarakat. Maka orang seperti ini yang mampu melakukannya, maka lebih baik dia berbaur. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi khalatan nas, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak bergaul, tidak berbaur, dan tidak sabar atas gangguan mereka. Kemudian Imam Nawawi berkata rahimahullah taala, "I'lam anna al-ikhtilat bin nasi ala al-wajhi alladhi dzakartuhu huwa al-mukhtar alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairul anbiya salawatullahi wa salamu alaihim." Ketahuilah bahwasanya berbaur dengan masyarakat sebagaimana yang saya sebutkan di judul tadi, yaitu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, ya, bersabar dengan gangguan mereka, bersabar mendakwahi mereka, tidak mengganggu mereka, maka inilah pendapat yang terpilih. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seluruh para nabi, yaitu nabi berbaur. Para nabi berbaur dengan masyarakat. Wa kadzalikal khulafa'ur rasyidun, demikian juga para khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa man ba'dahum minas sahabati wa tabi'in, demikian juga para sahabat dan para tabi'in. Mereka berbaur dengan masyarakat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa akhyarim, demikian juga setelah mereka dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang saleh di antara mereka. Wa huwa madhhabu aktsari tabi'in wa man ba'dahum, dan ini adalah madhab, pendapat mayoritas tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmadu wa aktsarul fuqaha, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas fuqaha, para ahli fikih radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan dalilnya. Beliau berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wal ayatu fi ma'na ma dzakartuhu katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang terkait dengan apa yang aku sebutkan sangat banyak, telah diketahui. Ya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan inilah yang dilakukan oleh Nabi dan seluruh para Nabi
seluruh yaitu para sahabat, para tabi'in, mereka berbaur dengan masyarakat. Mereka menyiarkan agama, mereka berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak menyendiri. Kalaupun menyendiri karena kejadian-kejadian tertentu ada fitnah, maka mereka menyendiri, ya. Hukum asal mereka berbaur dengan masyarakat dan berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, melakukan amal-amal saleh yang itu dibutuhkan berbaur dengan masyarakat. Di antaranya bagaimana kita bisa mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebajikan ketakwaan kalau kita tidak berbaur. Karena di sini ada ta'awun. Ta'awun berarti tolong menolong. Albir maksudnya kebajikan, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Jadi butuh tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan juga butuh tolong menolong dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, ayat-ayat terkait dengan hal ini sangat banyak. Itu ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada dari kalian sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kalau tidak berbaur, bagaimana bisa beramar ma'ruf dan bagaimana bisa bernahi munkar? Ini ya harus ada interaksi dengan masyarakat, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Sifat kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, ya. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Ini semua berkonsekuensi adanya berbaur dengan masyarakat. Jadi Imam Nawawi ingin menjelaskan inilah hukum asal bahwasanya pendapat yang terpilih, dan ini manhaj para nabi, manhaj para sahabat, manhaj para tabi'in, para ulama, para salihin. Mereka berbaur dengan masyarakat karena untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi-kondisi tertentu seorang menjauh, misalnya fitnah, khawatir, ya, terjebak dalam fitnah, dalam syubhat, maka dia menjauh. Bagi yang mampu untuk sabar beramar ma'ruf, maka hendaknya beramar ma'ruf. Taib, kita bagaimana? Ya kita lihat situasi kondisi. Ya, ada saatnya kita mungkin berbaur, ada saatnya kita menyendiri. Kalaupun berbaur tidak bablas, ya. Ada aturan-aturannya, bersabar, ya, jangan terbawa. Kalau ada masyarakat melakukan kemungkaran, jangan terbawa, justru berusaha menasihati. Ya, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaur dengan masyarakat. Di tengah-tengah rusaknya masyarakat ketika itu. Karena berbaur dengan masyarakat, mereka tahu Muhammad adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Sehingga mereka pun menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Dari mana mereka tahu Nabi Amin, terpercaya? Karena mereka berbaur, karena Nabi berbaur dengan apa? Dengan mereka. Nabi berbaur mereka, bersama mereka. Tetapi Nabi tidak ikut-ikutan joget sama mereka, dangdutan. Dulu nggak ada dangdutan, ya, joget sama mereka, nggak ikut-ikutan perbuatan mereka yang mungkar. Mereka dulu apa? Mereka zina, mereka judi, mereka khamar, minum khamar. Tapi Nabi enggak ikut. Tapi Nabi berbaur. Demikian juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penjara. Nabi Yusuf penjara, dia berbaur dengan orang penjara, berbaur. Karena berbaur maka mereka tahu dia orang soleh. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Ketika dia masuk penjara, ada dua orang yang datang dalam penjara, "Wahai Yusuf, saya bermimpi memerah anggur." Yang satunya berkata, "Saya bermimpi memikul roti di atas kepalaku, kemudian rotinya dimakan oleh burung. Berikanlah takwil mimpi kami." Kemudian kata mereka berdua, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau termasuk orang yang saleh. Dari mana mereka tahu Nabi Yusuf orang saleh? Karena Nabi Yusuf berbaur, ya. Berbaur. Jadi ini perlu berbaur pun tidak lepas, tetap ada aturan-aturan, jangan bablas, jangan terbawa. Kalau kita khawatir terbawa, menjauh. Masing-masing tahu tentang dirinya. Kalau dia merasa tidak terbawa, bisa memberi maslahat, maka bersabar. Sabar dari godaan yang ada, sabar jangan mengganggu mereka, dan sabar dari gangguan mereka. Maka itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik.
Kemudian bab berikutnya, babu at-tawadhu'i wa khafdil janah lil mu'minin. Bab tentang tawadhu, yaitu rendah hati, rendah diri. Wa khafdil janah, dan merendahkan janah. Janah itu asalnya adalah sayap burung. Ya, burung kalau mau turun maka dia menurunkan sayapnya. Apalagi kalau dia ingin mengayomi anak-anaknya maka dia menurunkan apa? Sayapnya. Itu isyarat dari merendah di hadapan kaum mukminin. Ini di antara pembahasan penting bagi kita semua. Di antara amal soleh yang sangat mulia adalah at-tawadhu. Oleh karenanya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri ciri-ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, maka di antara ciri yang pertama Allah sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu para penghuni surga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna, itu mutawadhiin, dengan kondisi tawadhu. Dengan kondisi tawadhu. Cara berjalannya penuh tawadhu, cara berbicaranya penuh tawadhu. Gestur tubuhnya tidak menunjukkan keangkuhan, cara omongannya tidak menunjukkan keangkuhan. Karena keangkuhan memang asalnya dalam hati, tapi terekspresikan dengan kata-kata maupun gestur tubuh. Makanya Allah melarang itu semua, ya. Jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan kesombongan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia ketika berbicara. Bicara lihat, jangan bicara sambil tidak memandang. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Dan jangan berjalan dengan apa? Dengan sombong. Ya. Kemudian inna angkaral aswati la sautul hamir, ya. Jangan juga teriak keras-keras, angkat suara seperti orang angkuh. Ya, sungguhnya suara paling buruk suaranya apa? Keledai, ya. Jadi di antara ciri orang bertakwa adalah tawadhu. Baik, Allah berfirman di sini, kemudian seperti kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah ketika membawakan pembahasan tentang suatu bab, beliau rahimahullah membawa ayat-ayat terlebih dahulu, baru kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang tawadhu, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, rendahkanlah dirimu wahai Rasulullah kepada orang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Ya, Rasulullah disuruh untuk merendah, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Kalau perintah kepada Nabi, maka kita lebih utama juga untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selama dia mukmin, saya mukmin, ngapain kita sombong di hadapan dia? Toh kita tidak tahu mana yang imannya lebih tinggi antara kita dengan dia. Bukankah parameter kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling beriman, yang paling bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, kita kalau urusan dunia mungkin kita lebih baik daripada dia. Mobil kita lebih bagus daripada mobil dia, ya, rumah kita lebih bagus dari rumah dia, usaha kita lebih bagus daripada usaha dia, follower kita lebih banyak dari follower dia, yang ngaji di kita lebih banyak daripada ngaji di dia. Itu kan parameter duniawi, kita enggak tahu. Tapi dari mana kita tahu kita lebih baik daripada dia? Dari mana? Enggak ada yang tahu. Kalau kita enggak tahu kita lebih baik daripada dia, terus ngapain kita kemudian merasa tinggi, tidak tawadhu kepada dia, ya. Dan sesama mukmin hanya saling mencintai, tidak saling angkuh satu dengan yang lainnya. Saya sering sampaikan Uwais Al-Qarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in itu lebih baik daripada tabi'in terkenal. Ada tabi'in terkenal banyak, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib terkenal, ya. Tabi'in yang terkenal dengan ilmu mereka, dengan tafsir mereka, ya. Ya, banyak, ya. Uwais Al-Qarani tidak terkenal karena dia tidak menyebarkan ilmu misalnya, ya. Tapi ternyata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Ya, dia tidak terkenal, bahkan di kampungnya dia dituduh macam-macam, ya. Ternyata dia punya amalan-amalan hebat yang orang lain tidak tahu, ya. Amalan-amalan hebat sehingga Rasulullah mengatakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in, ya. Maka kita enggak tahu depan kita ini lebih baik daripada kita atau kita lebih baik daripada dia. Kita aja kalau merasa lebih baik kita enggak boleh sombong, apalagi kita enggak tahu mana yang lebih baik, saya atau
atau dia. Saya sering sampaikan, kita sekarang punya pembantu. Pembantu ya secara ekonomi ya dia anak buah kita. Ya. Tapi secara iman belum tentu. Mungkin dia sholatnya pas-pasan. Mungkin kita ngaji lebih banyak, kita sholat tahajud, mungkin dia tidak karena kecapean kerja, mungkin. Tapi kalau dia dapat gaji 100% dia kirim ke ibunya. 100% dia kirim ke ibunya. Sebagian bantu tulang punggung rumah tangga keluarganya. Ya. Terus kita bilang kita lebih baik pada dia, dia bertahun-tahun seperti itu. Kita bilang kita lebih baik pada dia, tentunya enggak, belum tentu. Oleh karenanya seorang sesama mukmin, ya kita enggak usah sombong, ya kita enggak usah sombong ya. Maka Rasulullah berkata, Allah berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu bagi orang yang mengikuti engkau wahai Muhammad dari kalangan kaum mukminin. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, itu keluar dari Islam, silakan murtad, akan tapi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan gantikan dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sifat kaum tersebut yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, adillatin 'alal mu'minin, itu rendah di hadapan orang beriman, tidak angkuh, tidak kasar. Aizzatin 'alal kafirin, sebaliknya izzah itu punya harga diri di hadapan orang-orang kafir. Seorang mukmin jangan angkuh, jangan sombong, merendah. Semua orang kafir apa kita tunjukkan harga diri kita. Bukan sebaliknya, semua orang mukmin angkuh, merendahkan, sama orang kafir kemudian apa? Mengkerut. Sebaliknya. Makanya Rasulullah berkata, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan mulai salam kepada Yahudi Nasrani. Jangan, kalau mereka salam kita jawab, kalau enggak. Ya, untuk kita ya kita tak berakhlak tapi bukan merendah. Berakhlak tapi bukan merendah. Oleh para ulama mengatakan kalau misalnya dalam suatu rapat kita punya kemampuan, jangan biarkan orang kafir bicara terus. Kita juga bicara, tunjukkan kita punya kemampuan. Bukan malah datang kemudian merendah, dikasih duit, mijit-mijit kakinya ya. Kemudian merendah, menghinakan diri, enggak ya. Enggak. Kita tawadhu sama orang beriman, sama orang kafir kita tunjukkan ya bahwasanya kita mulia. Ya, tentu dengan tetap berakhlak, tetap dengan berakhlak. Di sini Allah mengatakan sifat orang yang Allah cintai mereka dan mereka cintai Allah, adillatin 'alal mu'minin, yaitu rendah hati di antara kaum mukmin, aizzah yaitu izzah, memiliki izzatun nafs yaitu harga diri di hadapan orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, kita dapat di sebagian kaum sama orang kafir sangat merendah, sama orang Islam sangat kasar. Sangat kasar, sangat menghina, mentang-mentang sok. Coba dia renungkan ayat ini. Coba renungkan ayat ini. Firman Allah selanjutnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami ciptakan kalian dari lelaki dan wanita, maksudnya dari Adam dan Hawa. Kita semua berasal dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, kemudian dari itu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila, yaitu bersuku-suku, lita'arafu. Qabail di bawah sya'ab, seperti adalah Rabi'ah dan Mudhar ya, ini Sya'ab ya. Di bawah Mudhar nanti ada misalnya Quraisy ya. Jadi suku-suku kabilah, di atasnya Sya'ab, di bawah kabilah masih ada Butun, ada kabilah-kabilah kecil, suku-suku kecil. Maksudnya Allah mengatakan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal ya. Bukan untuk bangga-banggaan nasab, bukan untuk merendahkan yang lain ya. Bukan untuk merendahkan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ini parameter Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang gaib. Secara umum kita enggak tahu. Mana yang lebih bertakwa antara kita dengan dia. Secara umum kita enggak tahu. Kalaupun kita tahu misalnya, itu pun tidak boleh sombong, apalagi kita tidak tahu. Ya, sudah sampaikan tadi bahwasanya
Bisa jadi orang depan kita rendahkan, ternyata dia sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'adz akbar mad'ufuun bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Bisa betapa banyak orang yang madfuun bil abwab, kalau dia ketuk pintu tidak diterima. Masih orang malas menjamu dia. Ini siapa sih? Ash'adz akbar, rambutnya semerawut, kakinya penuh dengan debu. Orang miskin, ketuk pintu minta dijamu, orang tidak menjamunya. Ini enggak kenal siapa. Tetapi kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allah ala barra." Kalau dia bersumpah nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Misalnya dia mengatakan, "Demi Allah kau akan berhasil," maka akan berhasil. Misalnya, artinya dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Padahal dia madfuun bil abwab, ditolak. Orang tidak mau menjamunya, ya. Tidak mau menjamunya. Makanya juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama kali melewati sirat siapa? Fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Ya. Rambut mereka penuh dengan debu, badan mereka dunusu thiyaban, baju mereka kotor ya karena mereka mungkin tinggal di sufah, enggak ada ganti baju jadi sering kena tanah. Dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor kata Nabi. Kita enggak bisa ganti, bukannya mereka enggak mau ganti, tapi enggak bisa ganti ya. Asy'atsu ru'usan, rambut mereka penuh dengan debu, enggak semerawut, enggak disisir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihunal mutanaimat, mereka tidak bisa menikah dengan wanita-wanita yang apa namanya, mutanaimat itu wanita-wanita yang maksudnya kaya, kemudian apa namanya, apa bahasa kita? Halus. Maksudnya cantik. Kalau ngelamar sama wanita-wanita kaya ditolak, gimana modelnya kayak gini. Tetapi ternyata mereka yang lebih dahuluan lewat sirat. Ya. Jadi kata Nabi mereka pakainya kotor, rambutnya semerawut ya. Kalau apa namanya berkhitbah ditolak. Ya, bertamu mungkin tidak ada yang reken, tidak ada yang perhatian, tapi ternyata mereka yang pertama kali lewat sirat. Ini semua menunjukkan bahwasanya tidak perlu kita memandang kita lebih hebat daripada orang lain. Nah, kalau kita tidak memandang kita lebih hebat daripada orang lain, ngapain kita sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh. Makanya hadis ini juga, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya dalam Islam tidak ada namanya rasisme, enggak ada ya. Enggak ada rasisme. Apa namanya? Kata Nabi, la fadla lil arabi al ajami wal ajami al arabi. Wal abyad al aswad al abyad illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab, tidak ada. Dan tidak ada keutamaan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam atau sebaliknya. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Islam tidak mengenal rasisme. Sejak awal orang-orang dimuliakan oleh Nabi, di antaranya Bilal bin Rabah, berkulit hitam. Tapi Rasulullah mendengar suara terompahnya di surga. Ada Salman Al-Farisi, Persia, bukan Arab. Ya, yang juga dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Allah nilai adalah takwa. Taib. Makanya Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di antara ujub adalah ujub dengan nasab. Ujub apa? Nasab. Kemudian dia contohkan di antara ujub yang dengan nasab adalah orang-orang dari yang mengatakan mereka keturunan Bani Hashim. Kemudian mereka bangga dengan nasab mereka, ujub dengan nasab mereka ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Yang paling utama adalah amal soleh. Setelah itu baru kita lihat nasab dan yang lainnya. Baik. Ayat berikutnya, Al-Imam membawakan ayat berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merekomendasi diri kalian, dia lebih tahu mana yang bertakwa. Jangan bilang saya ini begini, saya ini orang soleh, saya ini orang beriman, saya ini orang bertakwa, saya ini ikhlas. Enggak usah bilang gitu. Allah lebih tahu dengan yang bertakwa. Tidak perlu kau rekomendasikan dirimu. Ya, tidak perlu. Saya ini ikhlas, saya ini bertakwa, saya ini soleh, saya ini rajin bersedekah. Saya lebih baik daripada dia. Saya ini enggak usah.
ada kelihatan seorang memuji-muji dirinya, itu berarti dia merekomendasi dirinya, dia mentazkiyah dirinya, Allah larang. Kata Allah, tidak perlu kau merekomendasikan dirimu, mentazkiyah dirimu, huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu, Allah lebih tahu subhanahu wa ta'ala mana yang lebih bertakwa, mana yang bertakwa. Tapi berikutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Maka ashabul a'raf menyeru orang-orang yang mereka kenal bisimahum, dengan ciri mereka, yaitu para penghuni neraka. Al-a'raf adalah tempat yang tinggi. Ada sebagian orang ditahan di tempat tinggi tersebut yang dikenal dengan ashabul a'raf. Siapakah mereka ini ashabul a'raf? Ashabul a'raf adalah man tasawat hasanatuhum sayyi'atihim, yaitu orang-orang yang amal solehnya sama dengan amal maksiatnya, sama. Ketika ditimbang ternyata sama. Mereka ini tidak dimasukkan di surga dan juga tidak dimasukkan di neraka. Maka ditahan suatu tempat yang tinggi namanya Al-A'raf. Dan tempat tinggi tersebut terletak di antara surga dan neraka. Bagaimana ya, seperti apa wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi tempat yang tinggi terletak antara surga dan neraka. Maka ashabul a'raf ini orang yang kebaikannya dengan keburukannya sama, mereka ditahan. Mereka melihat penghuni surga, mereka melihat penghuni neraka, dan Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana nanti mereka akan berbicara dengan penghuni surga. Mereka bicara, mereka menyeru, dan mereka juga menyeru penghuni neraka. Di ujungnya nanti mereka mau surga. Tetapi di antara keadilan Allah, Allah tidak langsung masukkan mereka surga karena kebaikan mereka sama dengan keburukan. Jadi tahan dulu. Penghuni surga yang kebaikannya lebih berat masuk surga dulu. Mereka ditahan dulu. Mereka tidak berhak masuk surga dan juga tidak berhak masuk apa? Neraka. Setelah itu baru mereka dimasukkan ke surga. Di antaranya mereka menyeru kepada penghuni neraka. Allah berfirman, "Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum." Maka ashabul a'raf, orang-orang di atas tempat tinggi tersebut, menyeru kepada sebagian lelaki yang mereka kenal dengan ciri-ciri mereka, yaitu penghuni neraka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka berkata, apakah yang kalian kumpulkan selama ini, yang kalian sombong-sombongkan, bermanfaat bagi kalian di akhirat? Tentu tidak. Selama ini orang kafir tersebut kumpulin harta, kumpulin kedudukan, menguasai ini, menguasai anu. Mereka bangga-banggakan. Apakah bermanfaat bagi kalian? Ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Sementara orang-orang yang dulu kalian bersumpah terhadap orang-orang miskin, orang beriman, kalian model kalian begini tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ternyata mereka ini justru masuk surga. Yang kalian hinakan, yang kalian rendahkan, ternyata mereka masuk surga. Bahkan kalian bersumpah, orang kalian seperti kalian demi Allah tidak akan mendapatkan rahmat. Yang kalian terlalu pede sehingga kalian bersumpah kepada kaum mukminin yang miskin, kalian tidak mendapatkan rahmat. Ternyata dikatakan kepada orang-orang miskin kaum mukminin tersebut, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Tidak ada khawatir atas kalian dan tidak ada kesedihan atas kalian. Ini dalil bahwasanya di neraka banyak orang-orang kaya yang sombong angkuh, dan di surga banyak orang apa? Miskin. Orang miskin biasanya dihina. Inilah kenapa dibahas tentang tawadhu. Karena yang buat orang lupa dengan tawadhu adalah kelebihan yang dia miliki. Bisa jadi seorang sombong atau angkuh tidak tawadhu karena harta. Harta banyak, melihat orang miskin merendahkan. Karena jabatan. Jabatan tinggi, lihat orang di bawah tidak diindahkan, disepelekan, ya. Mungkin karena ilmunya tinggi, meremehkan yang lain, ya. Karena backingannya tinggi, bukan dia yang tinggi, tapi backingannya tinggi, maka dia merendahkan orang lain. Banyak sebab. Di antaranya di sini disebutkan mereka dulu kaya, sehingga mereka sombong, mereka merendahkan sebagian kaum mukminin. Ternyata kaum mukminin tersebut justru masuk surga. Makanya itu menunjukkan kita harus tawadhu. Tidak usah kita sombong, karena kita enggak tahu orang depan kita ini surga atau neraka. Lebih baik dari kita atau tidak kita enggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang semua memberi isyarat agar seorang tawadhu, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub dengan amal, jangan merekomendasikan dirinya, jangan merendahkan orang lain, ya. Namun ingat, bukan berarti kita tidak boleh merendahkan orang, bukan berarti tidak boleh nasihat. Nasihat tetap jalan terus. Nasihat orang salah kita tegur.
Bukan berarti kita merasa lebih baik, tapi ini kewajiban menegur orang yang kita anggap salah ya. Karena sekarang sebagian orang ketika menegur takut dibilang sombong. Akhirnya tidak menegur. Akhirnya orang yang salah bebas melakukan, karena kalau dia ditegur, dia playing victim ya. Sombong, angkuh, ya kita diam aja. Padahal dia salah, tidak boleh. Jadi menegur tidak melazimkan apa kesombongan ya. Bisa jadi kita lebih rendah daripada orang tersebut, tapi kita punya tugas menegur, menyampaikan kalau kamu salah ya kita diskusi, menyampaikan, menasihati. Ya. Karena sebagian orang membuat kesan bahwasanya orang yang menegur dibilang apa sombong, sehingga yang menegur nggak berani karena takut distempel apa sombong ya, angkuh, distempel ujub, distempel ini. Enggak. Nasihat tetap berjalan ya. Bahkan kita boleh menasihati orang lebih mulia daripada kita. Boleh seorang murid menasihati ustadznya, boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis ya. Di antaranya hadis yang pertama, wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat namanya Iyad bin Himar. Himar artinya apa? Keledai ya. Dan dulu orang-orang Arab sering menamakan nama-nama dengan nama-nama hewan. Ada namanya himar, ada namanya kalb, ada namanya fahad, ada namanya namir. Namir artinya apa? Macan. Fahad macan. Apa lagi? Hamzah atau apa namanya? Haidar singa ya. Kalb guguk. Anjing. Himar keledai. Disebutkan bahwasanya mereka menamakan dengan nama hewan tersebut untuk mengambil dari sifat-sifat baik hewan tersebut. Seperti singa menunjukkan pemberani, fahad macan menunjukkan apa? Pemberani. Himar menunjukkan ulet, sabar, karena himar itu disuruh-suruh sabar. Pikul ini, pikul anu, sabar ya, tidak cepat ngomel. Himar, jadi namain himar biar kuat. Disebut anjing, kalb, kilab karena amanah. Karena apa? Amanah dan setia kepada tuannya ya. Jadi mereka kadang-kadang menamakan sa'lab, serigala ya. Pokoknya ada nama-nama hewan ya. Kalau kita di tanah air enggak ada kan? Ada enggak? Enggak ada nama hewan, enggak ada nama tanaman, enggak ada. Baik. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar menyampaikan kepada kalian an tawadhu, hendaknya kalian tawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, agar seorang tidak merasa sombong di atas yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan agar seorang tidak menzalimi yang lainnya. Hadis riwayat Muslim ya. Baik, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya tawadhu sampai Nabi SAW menyebutkan ada wahyu khusus dari Allah disampaikan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada para sahabat, antawadhu, agar kalian tawadhu. Kenapa? Karena potensi untuk sombong, untuk merasa tinggi itu banyak. Saya bilang tadi, sombong itu bisa dengan harta, dengan jabatan, dengan nasab, dengan kolega ya. Sombong, saya ini tetangga saya jenderal, baru tetangga aja udah sombong ya. Orang ya, saya keturunan darah biru, dulu mbah saya raja, kerajaannya masih ada, sudah tidak ada. Terus apa yang mau disombongkan? Jadi orang potensi sombong itu ada. Kalau sudah ada kesombongan, akan berlanjut pada saling merendahkan. Yafkhar ahadun ala ahad, merendahkan yang lain. Sudah merendahkan berarti permusuhan. Siapa sih manusia suka direndahkan? Enggak ada yang suka direndahkan. Direndahkan ya pasti jengkel. Kalau dia jengkel berarti terjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Maka supaya tidak saling bermusuhan, jangan saling merendahkan. Kalau supaya tidak saling merendahkan, hendaknya saling tawadhu. Ini dampak yang buruk pertama, kata Nabi SAW, bisa saling merendahkan. Yang kedua, dampak buruk yang kedua, bisa saling zalim. Kalau seorang merasa tinggi, dia akan zalim yang lain. Dia menjatuhkan, dia berbuat semena-mena, mentang-mentang dia pejabat, dia sembarang, dia ini, dia. Maka siapapun diberi kelebihan, hendaknya tawadhu. Hendaknya apa? Tawadhu. Sampai orang yang memiliki ilmu menghina yang tidak punya ilmu, merendahkan, menjatuhkan. Ya. Jadi potensi sombong itu banyak. Maka di sini Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah mewahyi secara khusus agar menyuruh para sahabat untuk tawadhu, antawadhu. Tujuannya apa? Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Agar seorang tidak sombong di atas yang lainnya,
wala yabghi ahadun ala ahad, dan agar seorang tidak berbuat zalim kepada yang lainnya. Baik, saya bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang makna tawadhu. At-tawadhu diddu ta'ali. Tawadhu itu lawan dari merasa tinggi. Lawan dari merasa tinggi. Yakni alla yatarafa'al insanu wa la yatarafa' ala ghairi. Jangan dia merasa tinggi dan jangan dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Dia sendiri jangan merasa tinggi. Dan dia jangan merasa tinggi daripada orang lain. Bi ilmin, karena ilmu dia merasa tinggi. Wala nasabin, atau dia merasa tinggi karena nasabnya. Wala malin, merasa tinggi karena hartanya. Wala jahin, karena kedudukannya. Wala imaratin, karena kekuasaannya. Wala wizaratin, karena dia menteri misalnya. Wala ghairi dzalik, dan apapun. Ini semua yang disebut oleh Syekh Utsaimin potensi buat orang tidak tawadhu. Balil wajib 'alal mar'i an yakhfadha janahahu lil mu'minin. Yang wajib bagi seorang adalah dia merendahkan dirinya di hadapan kaum mukminin. An yatawadha'a lahum kama kana asyraful khalqi wa a'lahum manzilatan indallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadha'u lil mu'minin. Hendaknya seorang tawadhu di hadapan kaum mukminin yang lain sebagaimana orang termulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah tawadhu terhadap yang lainnya. Ya, ini definisi tawadhu yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita waspada kapan kita merasa tinggi, kita sedang tidak tawadhu. Kapan kita merasa mentang-mentang, kok saya merasa tinggi, merasa hebat, ini berarti kita sedang tidak tawadhu. Maka waspada. Baik, hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah tambah kemuliaannya. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini tiga hal dalam sebagian riwayat Rasulullah bersumpah dengan tiga hal tersebut. Bahwasanya kenapa Rasulullah bersumpah menekankan tiga hal ini? Karena tiga hal ini menyelisih zahir. Zahirnya orang kalau bersedekah duitnya kurang. Zahirnya kalau orang mengalah dibilang wah lemah. Zahirnya orang yang tawadhu dibilang apa? Rendah. Tetapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Maka Rasulullah bersumpah, kemudian Rasulullah berkata, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahwasanya orang bersedekah Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Ya. Allah akan ganti sebelum di akhirat, Allah ganti di dunia, bahkan jauh lebih banyak sebelum di akhirat. Akhirat lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah berkata, tidaklah seorang memaafkan kecuali akan semakin mulia. Yang penting dia maafkan karena Allah, bukan maafkan karena riya ya. Bilang-bilang ke orang, kalau saya maafkan, saya maafkan, ini riya ya, enggak. Dia maafkan karena Allah, karena dia mencari karunia Allah, dia mencari pengampunan dari Allah. Siapa yang maafkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang terkadang maafkan tapi dia ternyata riya. Kalau dia memaafkan untuk diampuni oleh Allah, maka Allah akan derajatnya. Meskipun orang mengatakan kalah dia, meskipun dinilai kalah oleh orang ya. Yang terakhir yang disebut oleh Nabi, siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Di sini tawadhu lillah, dia tawadhu karena Allah, bukan pencitraan. Ya. Karena sebagian orang tawadhu ya, merendah tetapi ingin dipuji. Tawadhu lillah ada dua makna. Sudah azan belum? Tawadhu lillah ada dua makna. Makna pertama dia tunduk kepada Allah. Yang kedua tunduk karena Allah. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada hukum-hukum Allah. Dia tidak sombong di atas hukum Allah. Kalau ada perintah Allah, perintah Nabi, maka dia jalankan. Dia tawadhu. Ini perintah Allah, ini keputusan Nabi, maka dia tidak akan mentang-mentang. Yang kedua, dia tawadhu merendah diri karena Allah, ikhlas, bukan untuk pencitraan, bukan untuk diagung-agungkan. Siapa yang demikian maka
akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja insyaallah. Habis azan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Allah